Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Pada saat Yi Daoxuan berhenti, 4 monster tua termasuk Gu Huaxian dan Jiao Mu di belakang memperhatikan mereka semua dan memilih untuk diam. Apakah Anda melihat bahwa ketika dia tidak bisa menahannya, dia akan mengambil inisiatif untuk berhenti? Gu Huaxian berbicara perlahan. Memang, konsumsi kekuatan karmanya tidak bisa disembunyikan sama sekali. Mata Jiao Mu penuh dengan niat membunuh, ini memang waktunya untuk menang atau kalah. Dalam perjalanan mereka telah memperhatikan bahwa Yi Daoxuan tidak dapat menahannya lagi. Pada saat ini, ketika Yi Daoxuan berdiri diam, tanda ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa pihak lain berada di akhir pertarungan. Yi Daoxuan, mengapa kamu tidak melarikan diri? Huozi tua itu sengaja menyindir, dan matanya penuh dengan kedinginan. Yi Daoxuan menanggapi dengan tindakan. Dia maju selangkah dan tiba-tiba menebas unta tua itu dengan pedang. Murid Huozi tua itu menyusut, takut bahwa ini adalah serangan balik yang sekarat dari Yi Daoxuan. Dia hampir secara naluriah memilih untuk mundur. Bukan hanya dia, tetapi 3 monster tua lainnya juga memilih untuk menghindar. Tapi pedang ini, tapi itu guntur dan hujan, dan energi pedang masih setengah jalan, dan kemudian menghilang. Dengar, bahkan jika aku tidak tahan lagi dan memilih untuk berhenti dan bertarung dengan mereka tidak berani bertarung dengan sembarangan. Yi Daoxuan berkata kepada Su Yi, jadi, kamu tidak perlu khawatir apakah aku bisa menahannya. Tiba-tiba, wajah Huozi tua dan yang lainnya menjadi muram. Bagaimana mungkin tidak jelas bahwa Yi Daoxuan sedang bermain dengan mereka? Su Yi tersenyum dan berkata, dapat dilihat bahwa mereka memang sangat pengecut. Ayo pergi. Yi Daoxuan berbalik dan hendak melanjutkan perjalanannya bersama Su Yi. Tapi saat dia berbalik, tiba-tiba, pria berjubah putih Jiao Mu menembak. Dia tiba-tiba melambaikan kipas bulu api di tangannya, memicu kecemerlangan ilahi yang mengerikan, menyapu ke arah Yi Daoxuan. Hampir pada saat yang sama, Gu Huaxian, Lao Huozi dan Brownie juga menyerang. Sebelumnya, mereka memang khawatir akan serangan balik oleh Yi Daoxuan, jadi mereka akan mundur tanpa sadar. Tapi sekarang setelah mereka bereaksi, mereka tidak akan melewatkan kesempatan bagus untuk menjebak Yi Daoxuan sampai mati. Ledakan. Dalam sekejap, langit berbintang kacau, kekosongan runtuh, dan kecemerlangan ilahi yang menakutkan menyebar seperti tanah longsor dan tsunami. Tapi Yi Daoxuan lebih cepat dari mereka. Saat dia berbalik sebelumnya, dia tidak bermaksud pergi, tetapi sosoknya berkedip dan menghilang dengan tiba-tiba. Gentang. Ditemani oleh nyanyian pedang yang menghancurkan bumi, Yi Daoxuan mengayunkan pedangnya ke arah orang kuat terdekat. Reaksi pria kuat itu juga sangat cepat, dan dia dengan keras menghancurkan sepasang palu tulang raksasa di tangannya. Namun dalam sekejap, tangan dan lengannya yang memegang palu raksasa itu hancur berkeping-keping, darah berceceran, dan seluruh tubuhnya terhempas, dan jeritan-jeritan keluar dari mulutnya. Pada saat kritis, Gu Huaxian menembak tepat waktu dan memblokir Yi Daoxuan, jika tidak, orang kuat itu akan mati. Yi Daoxuan tidak berkelahi, sosoknya melintas, dan dia menoleh dengan Su Yi dan melarikan diri ke kejauhan. Serangkaian tindakan terjadi dalam sekejap. Meskipun Jiao Mu dan Lao Tuozi juga menembak, mereka sedikit lebih lambat, dan Yi Daoxuan membawa Su Yi untuk melarikan diri. Berengsek. Bajingan itu sengaja menipu. Monster tua ini berteriak. Ayo, bunuh dia, pasti bunuh dia. Pria kuat itu meraung, matanya merah. Sebelumnya, Yi Daoxuan menderita pukulan berat dengan pedangnya, lengannya dipotong, dan dia hampir mati. Pengalaman antara hidup dan mati membuat pria kuat itu ketakutan, tetapi dia benar-benar kesal. Melihat apa yang terjadi padanya, Gu Huaxian dan yang lainnya juga sangat marah. Pengejaran terus berlanjut sampai sekarang, tidak hanya gagal memenangkan Yi Daoxuan, tetapi dibunuh oleh Yi Daoxuan dengan dingin sekali, siapa yang tidak bisa marah. Mengejar. Dia tidak bisa bertahan lama. Kalau sudah kejar, tidak perlu ragu lagi, pakai saja kartu Holemu. Ini baik. Mereka tidak menunda, mereka semua menyerang dengan sekuat tenaga. Di depan, Yi Daoxuan,
yang telah melarikan diri dengan sekuat tenaga, berkata dengan tenang, selanjutnya, saya harus mencoba yang terbaik. Mereka telah diprovokasi dan tidak akan menggunakan taktik penundaan. Su Yi berkata, bisakah aku bertanya satu hal dulu? Kamu bilang, saat itu, kamu mengalami pasang surut dan kesengsaraan, dan bahkan Hebo mengatakan bahwa hidupmu terlalu sulit, seperti anjing yang hilang, jadi apa yang mendukungmu untuk berjuang sampai akhir? Yi Daoxuan terdiam untuk pertama kalinya. Untuk waktu yang lama, dia hanya menjawab 6 kata, sulit untuk tenang, dan saya tidak berdamai. Su Yi tercengang, dan berkata, seperti yang diharapkan. Sebenarnya, kamu dan Hebo sama-sama melakukan kesalahan. Kemunduran dan pasang surut itu tidak pahit. Yi Daoxuan berkata dengan tenang, saya tidak pernah berpikir bahwa hidup saya terlalu menyedihkan, karena ilmu pedang saya diasah dari pembantaian, pemborosan, dan pasang surut yang tak terhitung jumlahnya. Mereka yang tidak pernah mengalahkan saya membuat saya lebih kuat lagi dan lagi. Memang benar saya telah mengalami banyak pertumpahan darah. Saya telah dijebak, difitnah, diinjak-injak, dianiaya oleh guru, dikhianati oleh kerabat dan teman. Tapi, setelah saya melewati kesulitan ini, apalagi di dunia ini yang tidak bisa saya atasi? Apalagi yang bisa mengguncang hatiku? Ketika Yi Daoxuan mengatakan ini, dia melirik Su Yi, tidak peduli seberapa menyedihkan hidup ini, tetapi saya menggunakan ilmu pedang saya untuk mencari jalan keluar, sampai saya berjuang sampai mati, dan saya tidak pernah mengeluh tentang ketidakadilan nasib, jadi tentu saja, aku tidak akan merasa pahit. Setelah mendengarkan Su Yi, hatinya tersentuh dan dia berkata, saya telah diajari. Pada saat ini, dia melihat Yi Daoxuan dengan kekaguman dan tergerak. Generasi pembudidaya pedang saya, seharusnya seperti ini, bukan apa-apa. Yi Daoxuan menggelengkan kepalanya. Segera setelah saya mengatakan ini, raungan memekakkan telinga terdengar. Di belakang, 4 musuh besar tiba-tiba bergabung untuk menyerang pada saat ini, menggunakan pembunuh Seon. Yi Daoxuan tidak melihat ke belakang, tetapi tubuhnya terbakar hebat pada saat ini, dan kecepatan bergerak dan melarikan diri tiba-tiba berlipat ganda dan meroket. Orang ini, apakah dia berencana untuk benar-benar membakar semua kekuatan dan perjudian? Gu Huaxian dan yang lainnya terkejut. Namun, itu menghibur mereka semua. Ini berarti bahwa mereka tidak perlu menghabiskan semuanya, dan tidak akan lama sebelum kekuatan Taoisme Yi Daoxuan akan benar-benar menghilang. Ambil pedang 9 penjara, dalam kekuatan Taoisme saya, ada simpul ruang dan waktu yang tidak diketahui siapapun, yang terletak di tepi domain dewa. Selanjutnya, saya akan menggunakan kekuatan terakhir saya untuk mengirim Anda ke sana. Jalan di masa depan hanya bisa diserahkan padamu. Jaga dirimu. Yi Daoxuan menyerahkan pedang 9 penjara kepada Su Yi. Pada saat ini, tubuh ilusi dan kaburnya benar-benar terbakar menjadi sinar cahaya dan bergabung menjadi pedang 9 penjara. Pada pedang 9 penjara, rantai yang menyegel kekuatan karma dunia keempat Yi Daoxuan Dao patah inci demi inci pada saat ini, dan semuanya diintegrasikan ke dalam sinar cahaya itu. Segera, pedang 9 penjara mengalami mutasi yang luar biasa. Itu adalah perubahan yang belum pernah dilihat Su Yi sebelumnya. Tubuh pedang itu tidak jelas seperti tinta, dan ada gambar misterius Dao yang tidak bisa dilihat dengan jelas. Di gagang pedang, sudut sungai panjang takdir tercermin, yang jelas dipegang di tangan, tetapi tampaknya dipisahkan oleh jarak ruang dan waktu yang tak berujung. Ledakan. Saat kekuatan Taoisme Yi Daoxuan benar-benar terbakar menjadi cahaya, kekuatan pedang yang tak terlukiskan menyebar di pedang 9 penjara. Langit berbintang ini sepertinya hancur dan tenggelam. 4 monster tua, termasuk Gu Huaxian dan Jiao Mu, yang mengejar mereka dari belakang, semuanya ketakutan, dan jiwa mereka sekarat. Hampir tanpa sadar, mereka mundur jauh. Tapi ini masalahnya, ketika kekuatan pedang yang menakutkan menyebar, itu masih menendang mereka satu per satu. Dalam sekejap, tanda pedang berdarah yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Pada saat ini, pedang 9 penjara tampaknya benar-benar terbangun, itu jelas dipegang di tangan Su Yi, tetapi itu membawa Su Yi bersamanya, menembus ruang dan waktu, dan menghilang dalam sekejap.
Setelah beberapa saat, kekuatan pedang tertinggi yang diselimuti langit berbintang perlahan menghilang, dan semua turbulensi dan kekacauan kembali ke keheningan. Keempat monster tua itu semua terkejut dan terengah-engah. Bagaimana ini bisa terjadi? Pedang Dao itu terlalu menakutkan. Unta tua itu ketakutan, tidak bisa tenang. Pada saat itu, dia bahkan memiliki perasaan mati lemas dalam menghadapi kematian. Kalau begitu, mereka semua terluka, berlumuran darah, sengsara dan malu. Meski lukanya tidak serius, dampaknya sangat parah. Kebencian. Jiao Mu marah dan wajahnya berubah, begitu banyak dari kita dikirim bersama, tapi kita masih lolos oleh bidat. Setelah ini, di mana kita akan menemukannya? Bagaimana bisa begitu mudah membunuh sebagai bidat yang bertanggung jawab atas reinkarnasi dan membuktikan Tao sebagai dewa? Wajah cantik Gu Huaxian pucat, marah dan tak berdaya. Yang paling penting adalah tidak ada dari kita yang berpikir bahwa pukulan putus asa Yi Daoxuan bukanlah untuk melawan, tetapi untuk membangkitkan kekuatan pedang Dao yang misterius itu sepenuhnya. Bangun dan biarkan bidat itu lolos. Jika kamu mengatakan itu, bukankah pengejaran dan pembunuhan kita selama ini sia-sia? Wajah pria berotot itu jelek, lagi pula, jika kamu benar-benar ingin mengirim Su Yi itu pergi, mengapa Yi Daoxuan harus menunggu sampai saat ini? Dia telah mempermainkan kita. Ayo pergi, kembali dan lihat dua orang yang bersama Su Yi. Jika kamu dapat menangkap mereka hidup-hidup, kamu akan dapat mengikuti jalan dan menangkap Su Yi di masa depan. Gu Huaxian menarik napas dalam-dalam dan berbalik. Kemarahan hanya akan menunjukkan ketidakmampuan Anda. Prioritas utama adalah bertindak sesegera mungkin untuk memperbaikinya. Yang lain juga menyadari hal ini, dan bahkan jika mereka tidak mau di dalam hati mereka, mereka hanya bisa menahan diri. Di masa depan, saya tidak percaya bahwa bidat tidak akan muncul di domain dewa. Si bungkuk tua menggertakkan giginya. Ledakan. Pedang 9 penjara melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, tersapu oleh jarak yang tidak diketahui di sepanjang jalan. Su Yi hanya bisa merasakan aura pedang 9 penjara melemah dan menghilang sedikit demi sedikit. Ini membuatnya merasakan kekecewaan di hatinya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu Yi Daoxuan generasi keempat. Tidak pernah berpikir itu akan menjadi yang terakhir kalinya kami bertemu satu sama lain. Sebelumnya, karena pengingat heboh, dia masih waspada terhadap Yi Daoxuan, dan bahkan memiliki niat untuk mengadakan kontes dengan pihak lain untuk melihat siapa yang bisa menggantikannya pada akhirnya. Tapi sekarang, dia hanya memiliki kekaguman dan rasa hormat untuk Yi Daoxuan di dalam hatinya. Ini adalah perbaikan pedang yang nyata. Seorang pria yang tidak pernah mengeluh pada ketidakadilan nasib meskipun ia telah melalui semua pasang surut di dunia dan menderita semua kesulitan. Di masa depan, ketika saya mengintegrasikan Taoisme Anda, saya pasti akan membantu hari ini. Su Yi bergumam di dalam hatinya. Ketika pedang 9 penjara bergerak dalam ruang dan waktu, setiap kedipan, itu berteleportasi ke jarak yang tidak diketahui. Sepanjang jalan, Su Yi sangat menyadari bahwa kekuatan karma milik pembakaran Yi Daoxuan dengan cepat berlalu. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada saudara laki-laki dan perempuan Luo Qingdi dan Luo Xuanji. Su Yi diam-diam berkata. Kedua saudara dan saudari mengorbankan hidup mereka untuk saling membantu dan berjuang sampai mati. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi, dia akan mati sepenuhnya. Bagi Su Yi, itu ditakdirkan untuk menjadi pukulan berat. Aku hanya berharap mereka bisa lolos dari bencana ini, kalau tidak. Dalam benak Su Yi, sosok Buddha lampu yang membara, orang tua spiritual, Raja Iblis Surgawi, Wen Renqin, dan lainnya muncul. Segera, niat membunuh yang mengintimidasi muncul dari kedalaman mata Su Yi. Kalian ditakdirkan untuk tidak bisa menahan amarahku. Selanjutnya, Su Yi mengeluarkan pil Jiusuan Duotian dan menelannya. Dua pukulan head-to-head dengan Huozi lama sebelumnya telah menyebabkan dia terluka parah, dan tubuhnya hampir hancur. Dan jalan selanjutnya, tidak tahu apakah akan ada bahaya. Oleh karena itu, Su Yi tidak peduli tentang hal lain, dan langsung menelan pil Jiusuan Duotian terakhir untuk menyembuhkan luka-lukanya dan memulihkan kultivasinya. Saya tidak tahu berapa lama yang lalu.
Aura kuno dan luas mengalir ke wajahnya, seolah-olah dia tiba-tiba memasuki dunia yang luas seperti gurun. Sui mendongak, dan samar-samar terlihat bahwa di luar angkasa, garis besar dunia yang tak terbatas muncul. Daerah suci. Meskipun masih ada jarak yang tak berujung, Sui memiliki pengalaman hidup Li Fuyu, dan dia langsung menilai bahwa ada domain dewa. Pada saat ini, kekuatan Taois memiliki Daoxuan di pedang 9 penjara berada di ambang kelelahan. Melihat kembali pengejaran dan pembunuhan yang dideritanya di sepanjang jalan, itu juga membunyikan alarm untuk Sui. Bagaimana dengan menjadi dewa? Dibandingkan dengan musuh yang tak tertandingi di kehidupan sebelumnya, masih ada celah yang sangat besar. Ketika Anda pergi ke domain dewa, Anda harus bertindak dengan cara yang rendah hati, pertama-tama tingkatkan kultivasi Anda sesegera mungkin, dan kemudian potong keluhan dan keluhan dari kehidupan sebelumnya satu per satu. Secara bertahap, itu semakin dekat dan dekat dengan domain dewa. Sui bahkan bisa melihat bahwa domain dewa seperti kekacauan besar, memenuhi ruang yang dalam di kejauhan. Di sekitar kekacauan, ada era aturan dan ketertiban yang tebal dan misterius, yang berubah menjadi hujan ringan yang misterius dan menyilaukan. Dalam kekacauan, bidang batas besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya tercermin. Di antara mereka, 4 alam semesta adalah yang paling menarik perhatian, seperti raksasa dalam kekacauan, masing-masing menempati satu sisi, dan menghubungkan satu sama lain dengan berbagai dunia kecil. Itulah 4 benua besar. Setiap benua ilahi begitu besar sehingga tak terbayangkan. Domain dewa, aku akhirnya kembali. Sui bergumam. Pada saat ini, ingatan perjalanan Li Fuyu di dunia domain dewa tercermin dalam hati Sui seperti menonton bunga di atas kuda. Tapi saat ini, ledakan. Kekosongan di dekatnya retak terbuka, dan turbulensi ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya menyapu, seperti lautan badai, bergegas menuju Sui dari segala arah. Murid Sui menyusut. Sebelum dia bisa bereaksi, tabrakan yang menghancurkan bumi terdengar tiba-tiba. Pedang 9 penjara dipukul dengan keras. Sui, yang memegang pedang 9 penjara, terlibat. Pada saat itu, seolah-olah dia disambar petir kesengsaraan yang dahsyat dan menakutkan, dan tubuhnya, baik di dalam maupun di luar, dan lautan kesadaran dan kesadaran rusak parah. Kekuatan itu menakutkan. Aura kehancuran memenuhi tubuhnya, seolah-olah itu akan menghancurkannya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Diserang. Begitu pikiran ini muncul di benak Sui, dia mendengar pedang mengerikan menangis seperti kemarahan, dan kemudian seluruh mata orang itu menjadi hitam, dan tubuhnya terbungkus dan menjauh tanpa terkendali. Pada saat itu, Sui melihat sebuah adegan. Dalam gambar, sosok yang berdiri dalam kegelapan mengejarnya seperti orang gila. Pria itu tinggi dan tinggi, dengan kulit yang cerah, matanya seperti gerbang yang mengarah ke jurang maut dan neraka, dan dia diselimuti rune jalan yang dipadatkan oleh perintah gelap yang tak terhitung jumlahnya. Mati. Eksistensi menakutkan yang menyentuh ambang sungai panjang takdir. Dia pernah muncul di medan perang era negeri dongeng. Ketika dia menjadi dewa, dia juga menembak dengan sekelompok karakter misterius yang telah melangkah ke sungai panjang takdir, mencoba merebut buahnya sendiri untuk menjadi dewa. Dan Hebo pernah berkata bahwa orang ini juga salah satu dari sekelompok kecil orang kuat yang telah menyentuh ambang sungai panjang takdir di era saat ini. Sebelum Sui bisa memikirkannya, jiwanya tiba-tiba terkoyak oleh rasa sakit yang tajam, kesadarannya menjadi kabur dan mengantuk, dan segera dia benar-benar kehilangan semua persepsi. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa pedang 9 penjara membawanya, menembus ruang dan waktu, melanggar aturan Zousu dari dunia para dewa, dan meraung pergi. Entahlah, dalam perjalanan, Dai mengejarnya, dan dia membuat beberapa tembakan, hampir menghalangi pedang 9 penjara. Tetapi pada akhirnya, sampai dia mencapai alam para dewa, Dieton berdiri diam. Di wajah pucat seperti batu giok, ada keengganan yang kuat, dan lolongan panjang dan marah terangkat ke langit. Yi Daoxuan. Tidak mungkin dia. Siapa yang merusak acara penting ini? Berapa banyak rahasia yang disembunyikan pedang Dao itu? Kebencian. Dai tampak gila, matanya menakutkan, dan kekuatan mengerikan itu membuat langit berbintang bergolak hebat.
Tetapi tidak peduli seberapa marah atau tidak maunya dia tidak berani secara paksa menerobos kekuatan aturan dan ketertiban yang menyelimuti dunia domain dewa. Saya tidak tahu berapa lama. Dada Dai naik turun dengan tajam, dan akhirnya dia menarik napas dalam-dalam dan menghela napas. Segera, sosoknya menjadi kabur, dan aura menakutkannya memudar seperti gelombang. Kemudian, dia berani menerobos aturan dan ketertiban yang menutupi dunia domain dewa, dan menghilang dalam sekejap. Ketika menyentuh ambang sungai panjang takdir, itu berarti akan dibatasi oleh aturan abadi dan dikecualikan oleh aturan Zohusu dari dunia para dewa. Pada saat yang sama, dunia domain dewa. Pedang Dao berkilau redup dalam ruang dan waktu, menyapu ke arah benua vulkan selatan. Di jalan menuju bintang. Apakah kamu yakin wanita bernama Luo Xuanji sudah mati? Gu Huaxian bertanya. Sebelumnya, dia kembali bersama Lao Huozi, Jiao Mu dan yang lainnya, dan datang untuk mencari Buddha lampu pembakaran dan yang lainnya. Akibatnya, pertempuran telah berakhir, dan Luo Xuanji sudah mati. Saya menggunakan metode rahasia untuk melenyapkan tubuhnya, Taois Yun Xiao membunuh jiwanya dengan energi pedang, dan Jue Tian Taois bahkan menggunakan kekuatan magis terlarang untuk menghapus fragmen daging dan jiwa yang tersebar satu per satu. Buddha lampu pembakaran berkata dengan tenang, dalam keadaan seperti ini, saya benar-benar tidak dapat memikirkan bagaimana dia akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Gu Huaxian mengerutkan kening. Dia telah memperhatikan sebelumnya bahwa Buddha lampu pembakaran, dewa-dewa Yun Xiao, dan Raja Iblis Jue Tian semuanya terluka parah. Terutama Raja Iblis Surga, yang tubuhnya penuh lubang, berdarah, dan sangat menyedihkan. Tidak diragukan lagi, dalam pertempuran dengan Luo Xuanji, ketiganya membayar harga yang mahal. Luo Xuanji ini dapat menghancurkan jalan keluar dari peradaban era yang menghilang dan hidup di dunia saat ini dalam kekacauan ruang dan waktu. Itu sama sekali tidak sebanding dengan dewa-dewa 9 alam abadi penyempurnaan. Gu Huaxian berkata, tetapi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lupakan saja, semuanya sudah berakhir, ini tidak penting. Sementara kami berbicara, 4 orang kuat, termasuk Patua Lingji, Wen Renqin, dan dewa-dewa Tianhuang, datang dari kejauhan. Orang itu melarikan diri. Wajah orang tua pintar itu jelek. Mereka berempat bergabung, tidak hanya gagal mengalahkan Kaisar Luo Qing, tetapi mereka semua menderita kerugian besar. Lolos, orang itu lebih kuat dari Luo Xuanji. Gu Huaxian mengerutkan kening. Mereka tidak mengenal Kaisar Luo Qing, dan tentu saja mereka tidak tahu seberapa kuat Kaisar Luo Qing. Sangat kuat. Dalam situasi 1 lawan 1, tidak satu pun dari kita yang menjadi lawannya. Wen Renqin berkata dengan ekspresi muram, jika kita tidak datang siap kali ini dan menyiapkan banyak kartu truf, dengan kekuatan kita berempat saja, kita bahkan tidak akan bisa menekannya. Kata-kata ini membuat Gu Huaxian, Jiao Mu dan yang lainnya mengerutkan kening. Namun, dia juga terluka parah oleh kami dan menderita cedera yang hampir tidak dapat diperbaiki. Bahkan jika dia dapat pulih di masa depan, dia tidak akan pernah melangkah lebih jauh di jalan seumur hidupnya. Dewa-dewa Tianhuang mengertakkan gigi dan berkata. Ketika berbicara tentang Kaisar Luo Qing, matanya penuh kebencian dan sedikit ketakutan. Orang itu memang terlalu kuat. Dalam permainan pembunuhan yang dipersiapkan dengan baik, hanya satu Luo Xuanji yang terbunuh, memungkinkan Su Yi dan yang lainnya melarikan diri. Gu Huaxian merasakan perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Semua orang diam. Di alam para dewa, siapa di antara mereka yang bukan sosok dominan yang berdiri dengan bangga di atas langit? Tapi sekarang mereka telah bergabung bersama, mereka belum bisa memenangkan Su Yi, siapa yang tidak merasa dirugikan. Menurut saya, pertunjukan bagus ini baru saja dimulai. Tiba-tiba, Buddha lampu pembakaran berkata dengan ekspresi tenang, bidat itu telah memasuki alam para dewa, seperti melemparkan dirinya ke dalam jaring, dan selama dia berani maju, dia akan ditangkap oleh kita sesegera mungkin. Ya, domain dewa adalah dunia kita. Dia pergi ke domain dewa, dan tidak ada bedanya dengan melemparkan dirinya ke dalam jaring. Seseorang berbisik. Beberapa dekade dari sekarang, zaman mitos kegelapan akan datang,
kalahkan saja Su Yi sebelum itu. Orang-orang berbicara, mendiskusikan tindakan balasan. Tapi semua orang tahu bahwa kebenaran yang tak terbantahkan adalah semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk berurusan dengan Su Yi, semakin sulit nasibnya. Kecepatan transformasi bidat ini terlalu cepat, dan sekarang ini melanggar tabu dan menjadi dewa. Selama dia tidak bisa membunuhnya, dia akan terus tumbuh lebih kuat. Ini adalah bagian tersulit. Jangan khawatir, bukan hanya kita, ada banyak orang tua yang tidak akan pernah membiarkan bidat itu bertahan. Lihat saja apa yang terjadi pada Yi Daoxuan dan Li Fuyu saat itu, dan kamu akan tahu. Nada bicara Gu Huaxian tegas. Juga dalam perjalanan untuk memimpin. Sangat menakutkan, apakah itu karakter tingkat dewa yang bertarung barusan? Harus begitu. Untungnya, kita jauh, jika tidak, bahkan jika itu dipengaruhi oleh kekuatan tempur itu, kita akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Di kapal perang besar, orang-orang membicarakan apa yang baru saja terjadi dengan ketakutan yang tersisa. Pada saat itu, di tempat-tempat yang sangat jauh, langit berbintang bergolak, ruang dan waktu runtuh, dan semburan kehancuran yang tak terbatas mengamuk, yang jauh lebih menakutkan daripada badai Xingxia yang paling ditakuti di jalan untuk menarik bintang. Menurut tetua Kaiyuan Daozong Tu Yufang, sangat mungkin bahwa pertempuran tingkat dewa telah terjadi. Siapa yang tidak bisa kaget dengan ini? Bagi mereka, dewa median seperti Tu Yufang sudah menjadi pria besar di alam dewa yang hanya bisa mereka hormati. Dan Tuhan, tidak ada bedanya dengan karakter mitos legendaris. Saya tidak tahu apakah pertempuran tingkat dewa ini ada hubungannya dengan 3 orang yang saya temui di awal. Tu Yufang diam-diam berkata. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.